Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini kembali saya akan membahas permasalahan tensioner di Yamaha Aerox. Di video sebelumnya udah saya jelasin ya kerusakan tensioner punya saya, dan saya melakukan penggantian tensioner manual bikinan saya sendiri. Selama pemakaian dari tensioner manual bikinan sendiri ini ya, gak ada masalah ya, suaranya pun masih tetap sama halus. Tarikan motor pun masih tetap sama enak ya. Cuman jadi ada sedikit keraguan pada saat saya akan lanjutin pakai tensioner manual bikinan ini, ketika tensioner manual yang saya beli ini datang. Karena yang saya lihat perbedaannya ada di ukuran bautnya. Di tensioner yang saya beli ini seharga 70.000 ya. Mereknya ini nih guys, Sam Racing. Dia punya ukuran baut yang cukup besar ya. Dan ada bagian plastiknya. Ini untuk menekan lidah tensioner. Jadi ukurannya hampir sama seperti tensioner bawaan. Besar juga kan? Jadinya saya akan langsung ganti lagi nih tensioner manual yang bikinan saya pakai tensioner manual yang saya beli ini. Ya buat jaga-jaga aja ya. Malah jadi ada ketakutan ya, walaupun bautnya juga kuat kalau menurut saya. Tapi dengan efek dari mesin, karena ukurannya yang kecil, dikhawatirkan dia malah bengkok. Karena saya sendiri pun belum pernah pakai tensioner manual, apalagi ukuran bautnya kecil, hanya ukuran 10 mili. Ada kekhawatiran buat saya sendiri, lama-lama dia jadi bengkok. Makanya saya pilih ganti langsung pakai tensioner manual yang udah saya beli nih. Mungkin ada yang udah pernah nyoba juga bikin tensioner manual dengan baut ukuran 10 mili seperti saya ini. Apakah awet atau enggak, silahkan komen aja ya. Kalau buat saya sekarang mau ganti aja deh, pakai yang versi manualnya. Dapat beli nih. Selain dari ukuran baut yang besar, terus di sini ada plastiknya juga buat nahan lidah tensioner. Dia dikasih o-ring juga nih. Dikasih o-ring. Tujuannya biar oli nggak rembes keluar ya. Makanya ada o-ringnya. Kalau di tensioner standar kan di atasnya ada tutup karet biar o-ringnya nggak rembes juga. Yang ini pakainya o-ring, dan yang bikinan saya nggak pakai seal sama sekali. Jadi ada potensi nanti olinya bisa rembes di atas sini. Walaupun sampai video ini dibuat tidak ada rembesan oli ya yang keluar. Masih relatif aman yang tensioner manual bikinan saya ini nih. Oke guys, sebelum kita ke pemasangannya, kita akan bahas dulu untung rugi menggunakan tensioner manual ini. Pertama-tama kita harus pahami dulu cara kerja tensioner ini. Tensioner ini cara kerjanya harus bisa menekan, tapi tidak bisa ditekan. Maksudnya seperti ini ya guys. Fungsi dari tensioner ini kan untuk menekan lidah tensioner agar rantai keteng itu menjadi kencang. Fungsinya hanya bisa menekan aja. Tapi pada saat motor kita kendarai, pasti ada pergerakan dari rantai keteng sama lidah tensioner. Nah, si tensioner ini jangan sampai bisa ditekan sama lidah tensioner. Jadi harus paten seperti ini.
Kalau tensioner kondisinya udah rusak, berarti dia akan bisa tertekan. Makanya posisi tensioner akan bisa menjadi seperti ini. Nah, minimal oblak dulu seperti ini nih. Bisa ketekan ke atas. Itu tensionernya udah nggak bagus. Jadi tensioner itu harus bisa menekan tanpa bisa ditekan balik dari lidah tensioner. Itu kurang lebih ya fungsi dari tensioner. Terus resiko menggunakan tensioner manual ini seperti apa? Kalau yang saya dapat ya infonya. Jadi pada saat men-setting tensioner manual ini harus benar-benar pas. Tidak boleh kendor dan tidak boleh terlalu kencang. Resikonya apa jika terlalu kendor? Kalau terlalu kendor, di luar dari tinggi atau tekanan manual tensioner bawaan ya, maka pada saat awal digas akan terjadi suara berisik di bagian mesin. Masih ada suara berisiknya ya di mesin. Pada saat stasioner dia berisik, begitu kita buka gas sedikit, berisiknya langsung hilang. Tapi nggak separah pada saat tensioner jebol ya. Hanya sedikit lah atau minim suaranya itu. Itu kalau tensionernya terlalu kendor. Terus efeknya kalau terlalu kenceng gimana? Terlalu kenceng, tarikan awal emang enak, tapi di tengah ke atasnya jadi nahan RPM-nya. Karena udah terlalu kenceng si rantai ketengnya narik. Jadi ketahan tarikan motornya. RPM-nya itu benar-benar kerasa nahan banget. Kalau lama-lama dibiarin ya pasti ke tenaga motor pun akan berpengaruh ya. Lidah tensioner nantinya habis, bahkan mungkin amit-amit rantai keteng itu bisa putus kalau si rantai ketengnya itu terlalu menekan. Makanya seperti di video sebelumnya, saya setting disamain tingginya dengan si tensioner bawaan. Kita setting dulu tingginya biar sama. Kita puterin. Kalau kalian nanti pakai tensioner manual seperti ini ya, kita setting dulu tingginya sama seperti ini. Terus kita ingat-ingat posisi jarak antara kepala sampai ke bawah sini berapa. Kalau saya tadi udah bikin ya potongan dari kardus, jaraknya segini nih. Ini udah jarak ideal yang saya bikin seperti ini. Berarti nanti pada saat pasang, karena kan harus dikendorin dulu bautnya, nggak bisa langsung ditekan, pasti bakal keras banget, kalian susah pasang. Setelah nanti ini kendor seperti ini, masuk ke motornya atau dipasang di motornya, kemudian kita putar bautnya sampai memiliki jarak yang pas. Kalau kalian nggak punya stigmat ya bikin kayak saya seperti ini. Dirasa tingginya udah pas, tinggal nanti kencengin bagian bautnya. Kalau dirasa misalnya nih, setelah pemasangan ini masih terasa ada bunyi berisik, berarti masih sedikit kurang neken, kalian tinggal tekan aja sedikit-sedikit sampai dirasa menurut kalian suaranya itu udah ideal. Mungkin kalian bisa rasa-rasain lah suaranya itu pas atau enggak. Dan kalau misalnya kalian rasa setelah ganti tensioner manual ini RPM-nya nahan, berarti pada saat kalian ngencengin si tensioner manual ini terlalu kencang. Tinggal nanti kendorin aja ya. Nah, jadi gitu untuk penjelasan dari tensioner manual ini. Selanjutnya saya akan langsung pasang lagi si tensioner manual yang udah saya beli. Dan kita dengerin suaranya lagi. Ya, kita kendorin dulu biar bisa masuk pas. Jangan lupa kita
bawa packingnya juga. Dan sebelum kita pasang, misalnya kalau kalian ragu si packing ini masih bagus atau enggak, ada baiknya kalian kasih lem gasket ya di bawah mesinnya itu tuh. Nah, di sininya lah. Kasih lem gasket. Biasakan pakai mereknya Tribon. Terus di sininya juga dikasih ya, untuk menghindari rembesan oli mesin ya. Karena kan ini udah sering dibuka tutup, bisa saja nanti bagian packingnya ini udah nggak bagus ya. Lebih baik menghindari daripada nanti terjadi masalah oli bocor, itu lebih repot ya. Ini saya akan kasih sedikit aja lem gasketnya. Cukup tipis-tipis ya, nggak usah ketebelan. Tipis tapi merata. Terus kita kasih sedikit juga di tensioner manualnya ini. Tapi memang sepertinya di tensioner manual ini kita harus kasih lem gasket ya. Karena motifnya itu agak bergaris-garis. Dikhawatirkan nanti malah ada rembesan oli. Oke, kita langsung pasang aja. Ini kerasa tekanan nih. Kita pasangin bautnya dulu, baru nanti kita setting tensionernya. Ini udah dikencingin ya bautnya, tinggal sekarang setting tensionernya. Kita putar aja. Dan kita ukurin pakai kardus yang udah kita buat tadi. Dirasa belum pas, kita kencingin lagi bautnya pakai kunci L nomor 6. Untuk tensioner yang saya beli ini ya. Mungkin yang lain ada yang pakai mur biasa, bukan pakai yang kunci L seperti ini ya. Sebenarnya bisa aja ya, kita langsung intip kekencangan si rantai ketek ini kalau kita buka headnya. Cuman kan itu pekerjaan yang ribet, kita harus bongkar head untuk ngintip kekencangan dari rantai keteknya. Ya lebih baik kita ukurin aja seperti yang saya lakukan seperti ini. Jadi nggak terlalu ribet pekerjaan kita. Kalau ada yang lebih simpel, ngapain kita cari yang ribet-ribet ya. Mungkin kalau motor tipe lain yang headnya gampang dilepas ya nggak masalah.
Kalau Aerox kan lumayan susah ya buka tutup headnya. Masih ada gap. Bisa juga kalian hitung dari ulirnya. Kalau tadi saya hitung ulirnya ini ada 5 ulir. Cuman nggak terlalu terlihat. Jadi saya pakai cara seperti ini aja. Sedikit lagi. Oke, udah pas. Kita kencengin murnya pakai kunci 14. Biar nanti nggak geser-geser ya si bautnya. Tetap kita tahan juga bagian bautnya. Kalau dirasa udah kencang, udah tinggal kita lanjut pasang si throttle bodinya sama yang lainnya, terus kita langsung tes lagi ya. Kita akan skip lagi videonya. Oke guys, ini udah terpasang semua ya. Tensioner manualnya udah dipasang dan tadi kita udah melakukan setting throttle body sama box filternya sekalian udah kita pasang, tinggal kita coba nyalain dan kita dengar hasilnya seperti apa penggunaan tensioner manual yang saya beli tadi. Sama ya, suaranya pun halus. Ya pastilah, namanya kalau tensioner udah benar, suara mesin pun akan halus. Berbeda yang di video kemarin ya, suaranya kasar banget gara-gara tensionernya jebol. Oh iya guys, kalau kalian melakukan pemasangan tensioner jenis seperti ini di motor Yamaha Aerox, ada kemungkinan salah satu bagiannya itu mentok ya, bautnya. Baut ini agak sedikit mentok di throttle body, tapi masih relatif aman ya, nggak masalah. Masih bisa masuk. Mungkin di motor yang lainnya nggak seperti Aerox ya, akan lancar aja, tidak ada masalah sama sekali. Jadi begitu ya guys, pembahasan kali ini mengenai tensioner di motor Yamaha Aerox. Nanti kita akan bahas lagi review pemakaian dari tensioner manual versi yang saya beli ini. Ketahanannya bagaimana dan apakah benar-benar berpengaruh ke performa motornya setelah ganti tensioner ini. Kita tungguin aja updatean video setelah pemakaian sekian lama dari tensioner manual ini. Saya rasa cukup segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.